Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofil Musyafiro dengan NIM 2103211000134 dari kelas D, Prodi Agribisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi lahan menurut USDA dan FAO. Klasifikasi kelas kemampuan lahan adalah pengelompokan potensi lahan untuk penggunaan berbagai sistem pertanian secara umum tanpa menjelaskan peruntukan untuk jenis tanaman tertentu atau tindakan pengolahannya. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan tanah yang dapat diusahakan untuk pertanian berdasarkan potensi dan keterbatasannya agar dapat diproduksi secara berkesinambungan. USDA atau USDA merupakan kependekan dari United States Department of Agriculture, yaitu sebuah lembaga atau departemen pertanian Amerika Serikat. USDA mengembangkan pengklasifikasian tanah yang dikenal dengan soil taxonomy. Kelas 1. Tanah yang termasuk dalam kelas ini cocok untuk berbagai penggunaan seperti pertanian, pengembalaan, kehutanan, dan cagar alam. Kelas 2. Lahan di kelas 2 ini memiliki beberapa kendala yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan praktik atau konservasi tingkat sedang. Kelas 3. Kelas 3 tanah memiliki kendala yang parah yang mengurangi pilihan penggunaan atau memerlukan tindakan konservasi khusus atau keduanya. Tindakan konservasi yang diperlukan biasanya lebih sulit untuk diterapkan dan dipelihara. Kelas 4. Lahan di kelas 4 juga memiliki kendala berat yang membatasi pilihan penggunaan atau memerlukan tindakan pengolahan yang sangat hati-hati atau keduanya. Kelas 5. Lahan kelas 5 tidak atau sedikit bahaya erosi tapi memiliki pembatas lain yang sulit dihilangkan. Kelas 6. Lahan kelas 6 memiliki hambatan yang berat sehingga lahan tersebut tidak cocok untuk pertanian. Selanjutnya kelas 7. Lahan kelas 7 memiliki batas-batas yang berat sehingga tidak cocok untuk pertanian dan pemanfaatannya sangat tinggi untuk padang rumput, hutan produksi, dan cagar alam. Yang terakhir ada kelas 8. Lahan di kelas 8 memiliki penghalang yang mencegah penggunaan lahan ini untuk produksi pertanian komersial dan membatasi penggunaannya hanya untuk ekowisata dan cagar alam. Selanjutnya menurut FAO. FAO dibentuk sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian dan merupakan sebuah hasil dari konferensi United Nations Conference of Food and Agriculture yang diselenggarakan pada tahun 1945 yang berlokasi di Amerika Serikat dan dihadiri oleh sebanyak 44 negara. Struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka kerja FAO 1976 dalam RIAS 2007 adalah terdiri dari 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama ada ordo atau order yang menunjukkan keadaan kesesuaian secara umum. Yang dua ada kelas menunjukkan tingkat kesesuaian dalam ordo. 3. Subkelas menunjukkan keadaan tingkat dalam kelas yang didasarkan pada jenis pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan dalam kelas. Yang keempat, satuan atau unit menunjukkan tingkatan dalam subkelas berdasarkan pada perbedaan-perbedaan kecil yang dipengaruhi dalam pengolahannya. Kesesuaian lahan pada tingkat ordo berdasarkan kerangka kerja evaluasi lahan FAO 1976 dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama ordo S, sesuai atau suitable, yang merupakan lahan dapat digunakan untuk penggunaan tertentu secara lestari. 2. Ordo N, tidak sesuai atau not suitable. Ordo N atau tidak sesuai adalah lahan yang mempunyai pembatas sedemikian rupa. Pengertian kelas kesesuaian lahan. Kelas S1 sangat sesuai, kelas S2 cukup sesuai, kelas S3 sesuai marginal, kelas N1 tidak sesuai saat ini, dan kelas N2 tidak sesuai selamanya. Ada 4 macam klasifikasi kesesuaian lahan, yaitu 1. Kesesuaian lahan yang bersifat kualitatif, 2. Kesesuaian lahan yang bersifat kuantitatif, 3. Kesesuaian lahan aktual, dan yang keempat kesesuaian lahan potensial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.